Salam damai sejahtera kepada Anda semua, rekan-rekan mahasiswa Universitas Tekom yang saya kasih dalam Tuhan. Tak terasa kita sudah sampai kepada pertemuan yang terakhir di dalam pertemuan yang ke-14. Ini mengenai topik mempersembahkan diri. Mungkin ini juga ada satu topik yang baru bagi Anda. Semoga pertemuan ini memberikan satu pencerahan kepada kita semua. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada saat ini membawa kami semua bersama datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh mengasihi kami, Engkau mengasihi para rekan-rekan mahasiswa, bisa mengikuti perkuliahan agama, yaitu pembinaan mahasiswa berkarakter Kristus. Kiranya pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir, membawa para mahasiswa menjadi mahasiswa yang benar-benar mengenal kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati pertemuan kami landaskan semua permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, pertemuan kali ini pembahasannya adalah persembahan diri, ya, atau mempersembahkan diri. Dikatakan di dalam buku ini, bagi kita orang yang telah beroleh selamat, mempersembahkan diri adalah reaksi positif terhadap keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Karena kita telah menerima keselamatan Tuhan yang agung dan cuma-cuma, dengan sendirinya kita akan membalas budi Tuhan. Kita mempersembahkan diri kepada Tuhan berarti kita mengizinkan Tuhan mendapatkan diri kita sebagai balas budi kepadanya. Sebenarnya Anda dan saya tidak memiliki kelayakan untuk membalas budi atas segala pengorbanan Tuhan kepada kita dengan memberikan nyawanya untuk kita. Karena kita ini manusia yang lemah, yang rapuh, maka tidak ada nilai yang kita bisa tunjukkan kepada Tuhan. Tetapi ada satu pembahasan yang baik, yaitu Tuhan juga ingin supaya kita, Anda dan saya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, ada satu perasaan, reaksi yang positif, yaitu kita mau memberikan segalanya apa adanya kita, diri kita, semua yang kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan. Baik, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran pasal 21, ya, ini adalah cerita bagaimana seorang budak yang telah bekerja kepada tuannya, maka dikatakan pada tahun yang ketujuh, budaknya itu diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi seorang budak yang telah mengabdi 6 tahun lamanya, maka pada tahun ketujuh adalah satu ketetapan supaya budak itu dibebaskan. Tetapi di ayat 5 dikatakan, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Ayat 6, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah. Lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Jadi setelah tuannya ini mau membebaskan budak itu di tahun ketujuh, sekarang budak itu memiliki satu pilihan dan satu keputusan. Dia tidak ingin menjadi orang merdeka, tetapi dia tetap mau ikut kepada tuannya. Maka ada satu perjanjian, yaitu dikatakan telinganya harus ditusuk, ya, telinga mengacu kepada pendengaran. Jadi budak ini dengan memiliki satu keputusan, menyerahkan dirinya kepada tuannya,
Berarti budak ini telah menjadi milik tuannya seumur hidupnya. Ya, ini adalah satu gambaran bahwa Anda dan saya, ya, yang adalah dulunya budak dari dunia, dari dosa. Suatu hari Tuhan sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa dan dunia. Lalu Tuhan sebagai Tuan memberikan kebebasan kepada kita. Tetapi kalau saya memiliki pemikiran seperti budak ini, saya tidak mau jadi orang yang merdeka. Karena saya tahu Tuhan yang telah membeli saya ini adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang memiliki hidup kekal. Maka saya tidak mau membebaskan diri dari Tuhan ini. Saya boleh dibebaskan dari dunia, dari dosa. Tapi saya tidak mau bebas dari Tuhan saya yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Maka saya mengambil keputusan untuk menyerahkan diri saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya akan mengikuti Tuhan, menjadi budak dari Tuhan Yesus seumur hidup saya. Inilah penggenapan dari Keluaran pasal 21 yang diterapkan kepada Anda dan saya. Maka mari kita lihat. Pertama, dasar persembahan diri adalah bukan karena kebaikan kita. Ya, tetapi di sini ada gambar karena darah Yesus. Ya, dikatakan di 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Anda dan saya telah dibeli dengan darah Yesus, darah yang mahal. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi, dasar persembahan diri kita adalah karena Dia telah membeli kita dengan darahnya. Sehingga kita tidak memiliki hak untuk kepemilikan diri kita sendiri. Tetapi hak kita sudah dibeli oleh Tuhan, oleh darahnya. Maka Anda dan saya adalah milik Tuhan. Lalu di dalam Roma pasal 14 ayat 8, karena kita ini adalah milik Tuhan, karena itu jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Ini adalah mati martir, mati membela kebenaran. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sadarkah Anda, rekan-rekan mahasiswa yang dikasihi Tuhan, bahwa Anda adalah milik Tuhan? Maka kehidupan Anda, baik hidup maupun mati, adalah hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Kita jangan lagi hidup untuk dunia yang fana, dunia yang penuh dosa, dunia di bawah cengkeraman si jahat. Kita juga bukan mati untuk dunia, tidak ada gunanya. Tapi kalau untuk mati untuk Tuhan, sama seperti teladan Rasul Paulus, dia katakan dalam Filipi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan, hidup untuk Tuhan. Selanjutnya kita melihat motivasi persembahan diri. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, motivasi persembahan diri bukan karena kebaikan kita. Bukan karena Tuhan merasa membutuhkan kita. Tetapi dikatakan di sini, motivasi persembahan diri di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15, sebab kasih Kristus menguasai kami. Dalam bahasa asli menguasai ini mendesak, menjepit. Sehingga kami di sini adalah rasul tidak bisa membebaskan diri. Tidak memiliki ruang gerak bagi diri sendiri. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi dalam hal ini, kasih Kristus telah mengorbankan nyawa Kristus. Dia telah mati bagi semua umat manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus ya,
yang telah menghapus dosa dunia. Ini karena kasih Tuhan kepada kita. Dan kasih Kristus ini juga yang mendesak para rasul, sehingga rasul tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi para rasul memiliki satu pemahaman, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Artinya orang mati kan sudah tidak ada lagi pilihan kehidupan, aktivitas, semuanya ya tergantung dari yang hidup membawa kemana. Kristus telah mati dan telah bangkit. Maka kita juga telah mati bersama dengan Kristus, kita juga bangkit bersama dengan Dia, dan di dalam hal ini kasih Tuhan yang menarik kita, membuat kita tidak ada pilihan yang lain, tidak ada kebanggaan diri, tetapi menyerahkan diri, mempersembahkan diri kepada Tuhan. Inilah kasih Kristus yang menguasai kami. Kita mempersembahkan diri kepada Tuhan karena kasih-Nya membelenggu, menguasai, dan memaksa kita. Memang Tuhan tidak mau memaksa kita. Tetapi kasih Tuhan ini memiliki satu daya magnet, daya tarik yang kuat. Sehingga kekuatan ini adalah untuk menguasai kita, untuk menundukkan kita. Sehingga kita tidak ada pilihan yang lain. Pilihan kita adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena Dia telah mati, maka kita semua sudah mati. Dan kita tidak perlu lagi mati. Dia mati agar kita mendapatkan hayatnya dan hidup kepada Dia. Sungguh keberadaan kita karena kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan ini telah mendesak kita, membawa kita untuk datang kepada Dia, untuk mendapatkan Dia, untuk datang ke hadirat-Nya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan makna persembahan diri. Ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 1, makna persembahan diri adalah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadahmu yang sejati. Di sini ya, makna persembahan diri adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup ini artinya mumpung kita masih bisa beraktivitas, mumpung kita masih bernafas, kita masih mampu berpikir, kita masih mampu bertindak. Kita memiliki waktu emas sekarang ini. Maka waktu emas ini jangan dipersembahkan kepada dunia, tapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Rekan-rekan perlu tahu, hari ini iblis telah mencengkram orang-orang dunia untuk mempersembahkan diri mereka kepada si jahat, sehingga tubuh mereka telah dirusak. Dirusak oleh hal yang tidak benar, dirusak oleh narkoba, dirusak oleh kerusakan yang lain. Pertemuan yang lalu saya sudah pernah mengatakan, dunia ini seakan-akan dibalik, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Ya, tubuh manusia telah dirusak oleh si jahat, di dalam kejahatan, di dalam pelesiran, di dalam dosa, di dalam kesenangan. Ya, hati-hati rekan-rekan, karena itu mumpung kita masih memiliki tubuh yang sehat, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan gunakan waktumu dengan sia-sia. Misalnya Anda masih di dalam perkuliahan, gunakanlah waktu perkuliahan baik-baik. Anda menyerap ilmu di dalam perkuliahan Anda yang menjadi bekal untuk membawa diri Anda bisa hidup, untuk bekerja, dan Anda melalui kelas pembinaan iman berkarakter Kristus, Anda memiliki satu kekuatan untuk melanjutkan hidup Anda bersama dengan Tuhan. Dan Anda bisa menjadi saluran berkat dimanapun Anda berada. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan melakukan satu sosial tindakan yang di luaran, tetapi yang terutama adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Saya teringat satu kisah, suatu hari di dalam satu kebaktian, dan sampai satu saat hamba Tuhan mengatakan, ya mari kita mengadakan persembahan perpuluhan, silakan Anda mempersembahkan harta Anda, sukarela dan sukacita.
Lalu seperti biasa kotak persembahannya itu diberikan kepada yang hadir, sampai satu saat ada seorang anak kecil membawa kotak persembahan itu, lalu dia bawa di tengah-tengah jemaat. Dia taruh kotak persembahan itu, lalu dia masuk ke dalam kotak itu, berdiri di atas. Dia katakan kepada hamba Tuhan, Pak Pendeta, saya tidak punya uang untuk mempersembahkan perpuluhan, tapi saya mempersembahkan diri saya kepada Tuhan. Saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Maka hamba Tuhan itu mencucurkan air mata, para hadirin juga mencucurkan air mata. Ada seorang anak kecil, dia telah mengenal kasih Tuhan, dan dia mau mempersembahkan bukan uang, tapi dirinya, mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Ini satu kisah yang sangat mengharukan. Biarlah ini menjadi teladan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di dalam perjanjian lama, ya, satu persembahan kurban, Allah meminta umatnya mempersembahkan kurban bakaran kepadanya setiap hari. Ya, kurban bakaran ini adalah untuk menjadi santapan bagi Allah. Ya, di mana waktu kurban ini dibakar, ditaruh di atas mezbah bakaran, lalu ada api yang membakar, maka ada asap yang membubung ke atas. Nah, ini adalah perlambangan bagaimana Allah menerima kurban bakaran ini menjadi santapan di hadapan Allah sehingga Allah dipuaskan. Maka mempersembahkan diri kepada Tuhan berarti kita menjadi santapan bagi kepuasan Allah. Ternyata Allah dipuaskan kalau kita mau mempersembahkan diri kita. Jadi dikatakan Bilangan pasal 28 ayat 2 sampai 3. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku. Ternyata Allah kita juga harus dipuaskan. Bukan kita yang minta dipuaskan. Kita dipuaskan karena apa? Kita telah mendapatkan keselamatan. Mungkin Anda meminta berkat, Allah memberikan berkat kepada Anda. Diberikanlah berkat yang penuh. Sehingga Anda mendapat sukacita. Tapi tahukah, Allah juga ingin dipuaskan. Dalam hal ini Allah juga lapar. Anda tahu di dalam kisah, di dalam kitab Matius, suatu hari Tuhan merasa lapar. Dan dia menemukan di depannya ada pohon ara. Tapi pohon ara itu hanya kelihatan daun-daun begitu lebat, tapi tidak ada buahnya. Lalu Tuhan mengatakan, kamu tidak akan berbuah selama-lamanya. Dan pohon ara itu jadi kering. Ya, apakah Anda mengatakan, Tuhan kok kejam, pohon ara kok dikutuk? Ya. Tetapi ini adalah satu perlambangan, pohon ara itu melambangkan bangsa Israel. Ternyata di hadapan Tuhan, bangsa Israel itu tidak berbuah pertobatan. Mereka malah melawan Allah. Dalam hal ini mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Ya, karena itu bangsa Israel ya telah menolak keselamatan Allah, maka keselamatan diberikan kepada bangsa lain, Anda dan saya. Lalu pada akhirnya juga bangsa Israel akan diselamatkan sisa-sisanya. Jadi Allah kita juga ingin dipuaskan. Dipuaskan oleh apa? Tidak lagi kita membakar korban bakaran seperti perjanjian lama. Karena korban bakaran sejati adalah Tuhan Yesus. Dan korban sekarang yang kita persembahkan adalah diri kita bersama dengan Tuhan. Ya, lalu kita lihat tujuan persembahan diri di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15, supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi tujuan persembahan diri adalah kita hidup untuk Tuhan. Tuhan sudah pernah hidup di bumi untuk manusia, yaitu membawa Allah kepada manusia. Maka tujuan Tuhan membawa Allah kepada manusia adalah membawa manusia kembali kepada Allah. Menjadi satu kepuasan bagi Allah. Ini di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15.
dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, ya, dalam Roma pasal 12, dan mempersembahkan tubuhmu itulah ibadahmu yang sejati. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mau ibadah kita diperkenan oleh Tuhan, Tuhan terlebih dahulu ingin mendapatkan tubuh kita, ingin mendapatkan persona kita. Sebelum kita melakukan apa-apa, Tuhan perlu mendapatkan orangnya kita. Tuhan perlu mendapatkan hati Anda dan saya. Ini yang saya berikan kepada Anda ya, pencerahan ini. Lalu di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setelah kita ini mempersembahkan tubuh kita, maka tubuh kita ini akan dipakai untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa ini? Yang pasti pekerjaan baik adalah pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Tapi saya ingin mendorong Anda, pekerjaan baik harus dilaksanakan di dalam hal yang praktis. Misalnya Anda belajar perkuliahan dengan baik, itu pekerjaan yang baik. Anda membantu meringankan beban orang tua, itu pekerjaan yang baik. Anda memberitakan Injil, firman Tuhan kepada rekan-rekan Anda yang lain, ini pekerjaan yang baik. Ya, Anda mengabdi kepada nusa dan bangsa, menjadi warga negara yang baik. Tunjukkan kebaikanmu, menolong sesama, memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Ini melakukan pekerjaan yang baik. Ini semua tentunya adalah untuk memuliakan Tuhan. Saat Anda membantu sama orang, ya Anda bisa katakan, saya melakukan ini bukan karena kebaikan kemampuan saya, tapi ada Tuhan di dalam saya. Dialah yang menjadi kasih, kekuatan, supaya saya menjadi saluran berkat untuk meneruskan berkat Tuhan yang saya terima, saya teruskan kepada Anda. Ya, ini dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Lalu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Mata kita, bagaimana memuliakan Allah, bacalah firman Tuhan. Telinga kita, bagaimana memuliakan Allah, dengarkanlah persekutuan-persekutuan, dengarkanlah perkataan yang baik. Tutuplah telingamu terhadap perkataan yang bohong, perkataan dusta, perkataan yang menyakitkan hati. Itu bukan memuliakan Allah, itu memuliakan si iblis, musuh Allah. Tapi kalau mau memuliakan Allah, pakailah anggota tubuh kita, telinga kita, mendengarkan suara Tuhan di dalam hati kita, mendengarkan suara Tuhan di dalam firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di dalam persekutuan. Tangan kita, kalau kita mau memuliakan Tuhan, jadilah berkat, membantu orang lain, mendoakan orang lain. Mulut kita memberitakan firman Tuhan, memberikan perkataan nasihat yang membangun. Kaki kita, kalau mau memuliakan Allah, berangkat kemana? Kita berangkat, kita bersama-sama berangkat, mencari persekutuan di dalam Tuhan. Kita berangkat untuk memberitakan firman Tuhan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, hati, pikiran, tenaga. Muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi pekerjaan yang baik ini sebagai seorang mahasiswa yang rajin mendengarkan nasihat dosen dan melakukan tugas-tugas tepat waktu, tepat sasaran. Ya, ini juga memuliakan Allah dengan tubuh, yaitu supaya Allah dipermuliakan, Allah dipuaskan, iblis yang harus dipermalukan. Tujuan tertinggi konsekrasi. Jadi istilah konsekrasi itu mempersembahkan diri tadi ya, adalah memuliakan Allah, yaitu membiarkan Allah hidup melalui kita, berekspresi melalui kita, menyatakan kemuliaan. Jadi Allah kita tidak kelihatan. Tetapi Allah yang tidak kelihatan bisa diekspresikan melalui Anda dan saya yang kelihatan. Yaitu di dalam perbuatan baik. Di dalam perbuatan yang menolong sesama.
Ini adalah kita memuliakan Allah dengan membiarkan Allah hidup melalui kita. Saya pernah memberikan ilustrasi seperti lampu ya di rumah Anda kalau ada lampu. Lampu ini yang kelihatan kasat mata. Tapi lampu ini bisa hidup karena ada sesuatu yang kita tidak lihat dengan kasat mata. Tapi mengalir di dalam lampu itu. Apakah itu? Ya, itu adalah listrik. Itu mengalir di dalam lampu. Listrik yang tidak terlihat ini menjadi terang. Kalau listrik mengalir di televisi menjadi satu gambar. Kalau listrik mengalir di AC menjadi satu hawa yang dingin. Listrik mengalir di HP Anda, di laptop Anda menjadi satu ekspresi, aplikasi dan sebagainya. Listrik masuk di radio menjadi satu, kita mendengar suara. Jadi ada arus listrik yang tidak terlihat, tapi bisa menjadi terlihat dan memiliki satu fungsi yang berguna bagi orang yang memakainya. Jadi kita ini seperti bejana yang pertama saya katakan, diisi oleh Allah sehingga kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi kesejukan, ya, kita bisa menjadi gambaran yang hidup dari Allah yang tidak kelihatan, berekspresi melalui Anda dan saya, sehingga orang bisa merasakan cita rasa Tuhan di dalam Anda sekalian. Ya. Sekarang kita melihat hasil persembahan diri. Hasil persembahan diri karena kita telah dibayar dan harganya telah lunas oleh darah Tuhan. Ya, ini dengan tegas katakan telah lunas, tidak pakai kredit, tidak pakai angsuran, lunas, cash, kontan keras. Yaitu waktu Tuhan Yesus mencucurkan darah. Ada satu tanda lunas. Apa tanda lunasnya? Ada bukti, yaitu bagaimana gelap gulita, kuburan-kuburan terbuka, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Ini ada bukti pelunasan dari pembayaran Tuhan atas semua dosa-dosa manusia, hal-hal yang jahat telah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib. Sekarang Anda dan saya, tadi saya sudah di awal memberikan ilustrasi di dalam kitab Keluaran, maka kita menjadi budak belian Tuhan, tunduk pada kuasanya dalam segala hal. Maka kita tidak bisa sembarangan. Kita tidak bisa sembarangan berkata kotor. Kita tidak bisa sembarangan bertindak secara liar, melawan hukum yang berlaku, hukum berlaku di kampus, hukum yang berlaku di masyarakat. Kita akan tunduk, kita akan menjadi warga yang benar. Ya, tidak mengadakan satu protes ya, tetapi memberikan satu dukungan. Jadi tunduk pada kuasanya dalam segala hal. Ya, ini seperti gambar orang yang sudah dipenjara. Ini penjaranya kita sebut penjara di dalam Kristus. Artinya kita hanya ditundukkan oleh Kristus. Lalu dikatakan di sini, kita ini pekerjanya diciptakan dalam Kristus Yesus yang untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sudah saya katakan tadi. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat 13 sampai 14 dan Roma pasal 6 ayat 19, serahkanlah dirimu kepada Allah, ya, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi oleh kamu. Jadi senjata kebenaran ini, ya, sebelah kanannya Anda lihat, ini adalah perisai iman. Lalu ada baju sirage adil benaran, righteousness, perisai iman, faith. Lalu pedang roh, the word of God. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Ya, lalu kasutnya gospel, ya, kasutnya kerelaan untuk memberitakan Injil. Lalu ikat pinggang truth, ikat pinggang kebenaran. Dalam hal ini kebenaran firman Tuhan menjadi ikat pinggang kita yang mengencangkan kita sehingga kita tidak kendor. Jadi kita akan menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan sehingga kita tidak dibawa oleh arus dunia. Ya, di dalam pertemuan yang lalu jangan mengasihi dunia. Dunia itu di mata Allah seperti sampah, kelihatannya menarik,
tapi di balik semua itu adalah membinasakan. Ya, karena itu Anda jangan sampai dibawa kepada kebinasaan dunia ini. Lalu dikatakan harus dibakar oleh imam di atas mezbah. Jadi ini tadi dikatakan ilustrasi di dalam perjanjian lama adalah dibakar setiap kurban bakaran, ya, yang sebelum dibakar kan masih kelihatan. Kalau kambing ada 4 kaki, mata, telinga kelihatan semua. Tapi begitu dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai kurban bakaran dan sebagai kurban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ini dalam Imamat pasal 1 ayat 9. Maka jika kita mempersembahkan diri kepada Tuhan sebagai kurban bakaran yang hidup dan kita setia kepadanya, kita akan menjadi abu. Di abu, asap. Jadi waktu kurban bakaran ini itu kalau dibakar, maka yang di mezbah ke atas itu akan menjadi bau-bauan. Di abu bagi manusia dan bau-bauan yang menyenangkan bagi Allah. Jadi bau-bauan ini asapnya itu loh, ya, menimbulkan bau yang dihirup oleh Allah. Ini menjadi bau yang menyenangkan bagi Allah. Lalu Anda lihat di gambar ini, mezbah korban bakar itu di bawahnya ada jaring-jaring. Ini adalah untuk menerima yang namanya api. Yaitu setiap kurban yang dibakar akhirnya menjadi api. Di mana sudah tidak kelihatan lagi bentuknya. Tidak kelihatan lagi 4 kaki, lalu mata, bentuk, rupa, ya. Kalau kambing domba sebelumnya rupanya seperti itu. Tapi begitu dibakar sampai habis menjadi api. Jadi hasil dari persembahan diri kita kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kita menjadi bau yang harum. Kita diperkenan oleh Tuhan. Di hadapan manusia kita hanyalah abu. Kita tidak ada hal di hadapan manusia yang bisa kita banggakan, yang kita sombongkan. Ketahuilah iblis telah menyombongkan diri, maka Allah membuang dia, membuang sampai pada akhirnya di dalam lautan api. Maka jangan Anda menyombongkan diri. Kita ini harus menjadi abu. Ya, kalau Anda membaca pengalaman Rasul Paulus, di dalam dia cerita, di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, 2 Korintus pasal 4, pasal 6, 2 Korintus pasal 11, ya, dia mengalami penderitaan, dihempaskan, kerap kali kelaparan, berpuasa, ditolak oleh orang-orang, melawan binatang buas. Binatang buas ini adalah kaum agamawan Yahudi waktu itu, ya. Ditentang, dipecut, ya, dengan pecutan. Setiap kali pecutan ini dia hitung 40 kurang 1. Jadi dia hitung ceter 1, ceter 2, sampai dia hitung kurang 1, genep 40 kali. Dan betapa penderitaan yang dia terima. Itulah dia menjadi abu di hadapan manusia. Anda lihat tulisannya, ya, di dalam surat kiriman mulai dari Roma sampai ada yang mempercayai Ibrani juga tulisan Rasul Paulus, semuanya berisikan bau yang harum, wangi-wangian di hadapan. Ya, manusianya di hadapan manusia hanyalah abu. Dia mengatakan dia itu bukan apa-apa. Dia itu hanya sebagai tontonan dunia. Dia mengatakan dirinya sebagai kotoran segala sesuatu. Di dalam 1 Korintus pasal 2, ya, dia dianggap bodoh oleh dunia. Tapi puji Tuhan, yang dianggap bodoh oleh dunia ini telah dipakai oleh Allah untuk mengalahkan yang berhikmat bagi dunia. Ya, inilah kita mempersembahkan diri kepada Tuhan sebagai kurban yang hidup. Ya, puji Tuhan, semoga pencerahan ini bisa memberkati Anda dan saya. Baik, inilah serangkaian pertemuan demi pertemuan yang saya sampaikan kepada Anda, rekan-rekan mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya memberikan pencerahan ini, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya melakukannya dengan doa persembahan diri di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan mengurapi, Tuhan memimpin, memberikan terang,
dari setiap perkataan yang saya sampaikan menjadi terang bagi Anda, menjadi berkat bagi Anda. Dan semuanya ini perlu didasari dengan firman Tuhan. Maka dari itu saya mendorong Anda melalui serangkaian pertemuan ini supaya Anda memiliki selera untuk membaca Alkitab. Anda memiliki selera untuk berdoa. Anda memiliki selera untuk bangun pagi berjumpa dengan Tuhan. Bangun pagi, katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi dirimu. Tuhan Yesus, aku persembahkan diriku kepadamu. Tuhan Yesus, dapatkanlah seumur hidup. Lalu Anda boleh beraktivitas, Anda akan membantu orang tua, membantu aktivitas rumah, Anda juga bisa berkuliah, Anda bertemu dengan dosen, Anda bertemu dengan rekan-rekan, lakukanlah semuanya itu dengan status Anda sebagai anak-anak Allah. Sehingga Anda akan menjadi terang dunia, Anda menjadi garam dunia. Semoga pertemuan ini memberkati Anda semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk serangkaian pertemuan dengan para mahasiswa Universitas Tekom di dalam perkuliahan, pembinaan iman yang berkarakter, pembinaan mahasiswa yang berkarakter Kristus. Biarlah serangkaian pertemuan ini boleh menjadi berkat bagi para mahasiswa, boleh menjadikan mereka sebagai terang dunia, sebagai garam dunia. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan para mahasiswa di dalam penghidupan mereka sehari-hari, di dalam penghidupan keluarga, di dalam penghidupan berkuliah, di dalam penghidupan masyarakat. Kau boleh membawa mahasiswa menjadi orang-orang telah Kau pilih dan menjadi hamba-hamba kebenaran. Ya Tuhan, Kau boleh memakai seumur hidup mereka menjadi bejana kesaksian-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga Universitas Tekom di dalam pemberian perkuliahan sehari-hari, para dosen, para pembimbing, kiranya semuanya di dalam campur tangan-Mu. Tuhan yang menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan juga yang memimpin semua pemimpin, pemilik dari Universitas Tekom, kepada Bapak Agus Wibowo, juga dengan jajaran-jajaran yang bersama dengan beliau, karena Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, supaya serangkaian pertemuan demi pertemuan, sekali lagi boleh memberkati semua mahasiswa. Kami landaskan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Anda. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.